Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Puji syukur kita sudah boleh datang dalam kebaktian ini dengan kondisi aman ya. Kita bisa beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan kerendahan. Mari kita awali pujian kebaktian pada hari ini dengan pujian dari KJ nomor 1. Haleluya, pujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, dan Tuhan masih memanggil kita untuk bisa bersekutu pada hari ini. Dan kita bersyukur dari banyaknya tawaran-tawaran aktivitas yang ada dalam benak kita, kita meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita dapat memilih bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Panggilan Tuhan tidak saja mengajak kita untuk bersekutu, tetapi juga untuk melayani.
Karena itu kita nanti diingatkan saat kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam suatu tema, dipanggil, jangan menolak. Ya, dipanggil, jangan menolak. Yang mengajak kita untuk merenungkan dan memahami kenapa panggilan Tuhan itu tidak boleh ditolak oleh anak-anaknya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian kita, ambil dunia, beriku Yesus. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh murna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus yang menghibur jiwaku, memujinya walau badai menyerbu. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh murna tebusannya, memberi hidup bakal. Menyadari kita tidak luput dari kesalahan dan dosa, marilah kesempatan ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena dosalah yang membuat kita merasa jauh dan kita ditinggalkan di dalam segala ketidaklayakan kita yang terus menyeret kita di dalam belenggu dosa itu dan kehinaan. Mari kita berdoa. Hanya ada satu yang Engkau benci dalam hidup kami ya Tuhan, yaitu dosa. Bukan kami yang Engkau benci, bukan kami yang Engkau singkirkan, tetapi Engkau tidak menginginkan kami terus hidup di dalam lumpur dosa itu, sehingga Engkau menegur kami, mengingatkan kami, dan juga menerima kami kembali kala kami mengakui dosa-dosa itu dan memohon belas kasihan-Mu. Dalam kesadaran kami akan keberdosaan itu, kami datang kepadamu Tuhan dengan tulus hati dan jujur kami akui, kami manusia yang hina, manusia yang berdosa, dan kami menyesali akan keberdosaan itu. Dan dengan rendah hati kami memohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan, dalam keberdosaan kami, dalam segala ketidaklayakan kami, bahkan Tuhan, dalam kesombongan hidup kami, yang kadang kami mengabaikan teguran Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, dan menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan-alasan yang kami buat. Tuhan, ampunilah kami dalam segala keberdosaan kami itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan tulus hati, dan Engkau berkenan mengampuni setiap kami yang mengaku dengan jujur segala dosa-dosa kami. Inilah doa kami, dalam belas kasihan-Mu kami memohon. Amin.
hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 2a yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita berikan. Firman Allah cahyalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Silakan duduk. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar tidak ada kebahagiaan selain kami dapat mengerti firman yang meneduhkan hati dan pikiran kami dan kembali membawa kami kepada jalan yang benar. Itulah kebahagiaan dalam hidup kami dan harta yang sangat berharga dalam hidup ini. Karena itu Roh Kudus, tuntunlah kami dalam waktu yang singkat ini sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan itu bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 maksud saya, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya, berbahagialah orang yang menyungguh takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, tentu kita tidak asing lagi dengan kata pelayanan, ya. Sejak kita masuk ke gereja, mengenal gereja, saudara, kata pelayanan itu sangat familiar dan apa-apa selalu dikaitkan dengan ini kan pelayanan. Ayo kita melayani. Lakukan segala sesuatu di gereja sebagai apa? Wujud pelayanan. Dan semua aktivitas yang kita lakukan masuk dalam sebuah pemahaman ini pelayanan, ya. Hingga kadang saudara kita saking seringnya mendengar pelayanan itu menjadi bingung, bahkan terkadang jengkel, ya. Wah, apa-apa di atas namakan pelayanan, ya. Lakukan itu pelayanan. Lalu, ya jangan mahal-mahal, karena apa? Ini kan untuk pelayanan. Nah, ya. Kadang minta diskonan pun pakai nama pelayanan, ya. Atau rodok sedikit maksa, ya. Ayo ikut. Ini pelayanan lo, ya, nanti kamu gak dapat berkat. Nah, ya, menjadi sebuah apa? Ancaman, ya. Atau juga saudara menjadi sesuatu yang kadang kita ingin tinggalkan. Loh, kenapa? Saya itu ke gereja, Pak. Tapi ya udah moh pelayanan. Ikut kayak jemaat biasa aja lah. Yang penting kan masih ke gereja. Kalau pelayanan nantilah. Tunggu dulu. Lah apa yang ditunggu? Ya pokoknya nanti. Ya. Ada apa? Kenapa harus tidak lagi melakukan pelayanan atau menunda pelayanan? Atau saudara kita berkata, sorry, saya sudah gak mau lagi jadi penatua. Saya mau anggota jemaat biasa aja. Jangan dipaksa-paksa. Ayo ikut paduan suara, ikut pelayanan. Enggak, gak mau. Kan suaranya bagus, ya biarin aja, lagi males nyanyi. Ya. Banyak alasan kenapa kita bisa menolak pelayanan. Bapak Ibu, saya tidak mau mengungkit akan hal itu. Ya, kita pasti punya alasan, kita pasti punya pengalaman, kita pasti punya sesuatu yang membuat kita
bisa berpikir demikian. Tapi saudara, mari kita kembali, ya. Mari kita kembali membuka diri kita bukan untuk pelayanan itu, tetapi membuka diri kita untuk firman Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita dengan jujur dan kembali kepada awal kita menyatakan, aku mau mengikut Yesus. Ketika Petrus, saudara, memutuskan meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Saudara, mari kita kembali mengingat pada awal sekali ketika kita berkata, aku rindu, aku ingin mengikut Yesus Kristus, aku percaya kepadanya. Nah, saudara, mari kita beranjak dari sana. Saat kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Saat kita pertama sekali mengenal Kristus. Dan saudara, pada saat kita saat ini disapa oleh firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Mari kita membuka pikiran kita. Karena saudara, itulah awal panggilan Tuhan yang ada dalam diri kita. Saat saudara, panggilan itu bukan pada persoalan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita terima. Panggilan itu, saudara, pada saat kita sadar yang ada bersama dengan kita itu adalah Yesus Kristus. Petrus bukan nelayan biasa. Dia sudah sangat pengalaman. Dan saudara, dikisahkan pada saat itu mereka telah seharian menjala ikan tapi tidak mendapatkan ikannya. Dan ketika Kristus mengajak Petrus untuk pergi sedikit lebih jauh, dan Kristus mengajar, dan setelah itu selesai dan Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Petrus tahu Yesus melihat perahunya itu nggak ada ikannya. Dan saudara, Petrus pun berkata, waduh guru, aku ini bukan nelayan baru. Dan sudah pasti pengalamannya kalau sepanjang malam mereka menjala dan tidak dapat ikan, pasti di daerah itu tidak ada ikannya. Dan itu sudah pengalaman. Dan sudah berulang-ulang mereka lakukan. Tidak mungkin tiba-tiba ikan itu datang gerombol di situ, tidak mungkin. Karena mereka sudah menjala berapa lama? Sepanjang malam dikatakan. Dan itu telah berulang-ulang dia menjala ikan dan menebarkan jalannya, tapi tidak mendapat ikan. Tapi kali ini ketika Petrus mendengar apa yang dikatakan Kristus dan melakukannya, walaupun secara manusia bisa saja kita coba berada dalam posisi Petrus, ingin berkata juga, kayaknya ini sia-sia. Pengalaman saya menebar jala di situ sudah nggak ada ikannya. Kayaknya sih ini semua juga sudah membosankan, udah sia-sia. Saya itu sudah lama Pak berkecimpung di kemajelisan, di aktivis dan di gereja, semuanya membosankan. Itu saja, ngurusin yang kecil-kecil lah, nggak ada sesuatu yang luar biasa, nggak ada sesuatu yang membanggakan. Bahkan ribut sana sini, bertengkar sana sini hanya pada persoalan apa?
konsumsinya jenisnya apa, ide yang ditolak, komunikasi yang tidak nyambung. Masuk pelayanan malah menambah masalah. Mending gak usah ikut pelayanan. Semuanya rasanya apa? Membosankan, sia-sia. Loh kenapa sia-sia? Udahlah, saya itu udah tahunan Pak. Udah bolak-balik ngikutin pelayanan di gereja A, pelayanan di gereja B. Masuk ke sini, ya persoalannya sama. Bertengkar lah. Tidak setuju lah. Akhirnya mutung lah. Ya. Itu aja persoalannya dalam pelayanan. Gak ada sesuatu yang fantastis. Saudara, mungkin Petrus juga berkata, ya Tuhan, kami ini udah tahunan, udah pengalaman, udah bolak-balik menebar jala di situ. Gak ada ikannya. Gak ada. Yang ingin kami dapatkan yaitu ikannya. Bagaimana saya bisa semangat pelayanan? Bagaimana saya bisa memenuhi panggilan Tuhan itu dengan sukacita kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Saudara, kita bosan, kita berhenti dalam pelayanan itu karena kita ingin dapat ikannya. Karena kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita ingin melakukan apa yang kita inginkan. Karena semua orang kita harapkan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan kita kecewa. Petrus sudah bolak-balik menebar jalannya dan dia tidak mendapatkan ikannya. Karena fokusnya pada apa? Ikannya. Dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia berkata, Tuhan, aku sudah sepanjang malam menebar jala. Mendapatkan ikannya? Tidak. Saudara, ketika pelayanan itu kita jalani untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, maka pasti kita kecewa. Dan pasti kita tidak akan semangat melayani. Dan satu saat kita pasti meninggalkan pelayanan itu. Karena kita bukan mengusahakan pelayanan itu. Karena kita bukan memilih pelayanan itu. Tapi karena kita dipilih untuk melayani. Tuhanlah sang pemilik pelayanan itu dan Dia memilih kita. Bukan kita yang memilih menjadi pelayan karena kita menyodorkan diri kita dan melamar menjadi pelayan. Berbeda sekali. Saudara, kalau kita melamar dalam pekerjaan, kita akan lihat apa yang akan kita dapatkan, keuntungan apa yang menjadi hak kita dalam pekerjaan itu. Lalu kita lihat prospek ke depan, perusahaan ini atau pekerjaan ini nanti akan sanggupkah membiayai seluruh hidup kita dan kita bisa bergantung hidup di sana. Lalu bagaimana gajinya? Apa yang menjadi keuntungan bagi kita? Baru kita bergabung dalam pekerjaan, perusahaan, ataupun kita melamar. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Gereja Kristen Indonesia, saya rasa sangat tepat memakai prinsip tidak ada orang yang akan diterima untuk menjadi majelis kalau dia melamar menjadi majelis. Tidak boleh mencantumkan nama sendiri untuk dicalonkan jadi majelis jemaat. Secara prinsip Bapak Ibu, karena disadari bukan kita yang melamar dalam pelayanan itu, tetapi karena suara Tuhan yang memanggil kita. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan gereja ini membutuhkan kita, saudara. Kita bersusah payah, kita berjerih lelah, kita melakukan segala sesuatu. Ya mungkin sakit hati,
ada waktu kita yang terbuang, ada berkat Tuhan yang harus kita berikan di sana, bukan untuk membangun gedung gereja GKI Genuk Indah ini, bukan untuk membuat gedung gereja Genuk Indah ini, bukan membuat saudara gereja Genuk Indah ini menjadi sebuah menara yang hebat dan besar. Lalu kita berkata, kenapa? Lalu apa yang menjadi dasar pelayanan itu? Ketika Petrus membuka hatinya, menyingkirkan keegoisannya sebagai seorang nelayan senior dan berkata kepada Yesus, tetapi karena Engkau menyuruh. Dasar Petrus kembali ke menebar jala itu. Karena siapa yang menyuruhnya? Karena Yesus Kristus yang menyuruh. Bukan feeling dia melihat ada ikan-ikan yang kembali dan berada di sana. Tetapi saudara jelas, Petrus menjelaskan, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Yesus Kristus. Petrus membuka hatinya, menyingkirkan egonya. Dan saudara, dia mendengar suara itu. Dan yang dia lihat adalah pribadi Kristus. Bukan lagi ikan yang ada dalam pikirannya dan keinginannya. Tidak ada gambaran ikan seberapa banyak yang akan dia dapatkan. Tidak. Tetapi saudara, hanya ada dalam pikirannya Petrus, Yesus Kristus. Berapa ikan yang akan dia dapatkan? Tidak pernah dia bayangkan. Dan itu sudah tersingkir. Karena Kristus yang dia dengar dan perkataan Kristus itu yang dia lakukan. Kenapa kita berhenti melayani? Karena kita beralih. Kita tidak lagi fokus mendengar Kristus, tapi mendengar suara sana, suara sini, noise di sana sini. Lalu saudara, kita melihat, ya begitu saja. Kita menilai sesuatu berdasarkan pengalaman kita, penilaian kita. Kita melihat, lalu kita memutuskan, percuma, nggak ada apa-apanya. Dan kita hitung-hitungan dengan waktu kita, dengan jerih lelah kita, dengan hidup kita. Dan kita berkata, saya sudah lelah, saya sudah capek, saya sudah bosan, saya berhenti saja. Membawa kita jadi Tuhan dalam hidup kita karena memutuskan yang seharusnya bukan hak kita untuk memutuskan. Saudara, Kristus mengajak Petrus, tebarkan jalamu. Dan saudara, dia katakan, karena Engkau menyuruhnya. Tidak ada yang lain, saudara. Ketika kita menolak pelayanan, ketika kita berkata, loh pelayanan kan gak harus itu Pak. Betul. Tapi ingat, jangan kita sampai ditipu oleh pikiran kita hingga kita sebetulnya bukan menolak pelayanannya, tapi jelas akan menolak Kristus. Aku tetap kok mengasihi Kristus. Aku bisa melakukan yang lain. Betul Bapak Ibu. Pikiran kita tidak salah. Tapi saudara, kita masih menyimpan sesuatu yang bisa saja itu menjadi palu yang menghancurkan hidup kita. Sehingga kita tidak lagi fokus kepada siapa? Kepada Kristus. Saudara, pelayanan itu diberikan bukan untuk melelahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Tetapi bagian dari proses kita semakin dekat kepada Kristus. Semakin jernih mendengar suara Kristus.
persoalan-persoalan yang kita hadapi, saudara, jangan kita terlalu cepat berkata itu kerjaan si iblis yang ingin mengganggu kita. Bukan. Tapi mari kita lihat itu sesuatu yang membentuk kita untuk melihat semakin banyak karya-karya Tuhan yang mengejutkan kita. Dan kita semakin dekat kepada pribadi Yesus Kristus ini. Satu hal yang menggugah hati Bapak Ibu. Kenapa Yesus Kristus memilih para nelayan itu menjadi pengikutnya? Dan juga menugaskan mereka menjadi murid, memuridkan nelayan-nelayan ini. Padahal saudara, ada banyak orang yang mendengar pengajaran Kristus. Dan tentu dari banyak orang itu banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih mempunyai profesi yang lebih luar biasa dari nelayan. Pasti ada orang-orang Farisi di sana. Pasti ada orang-orang terdidik di sana. Tapi saudara, kenapa dari sekian banyak orang itu Kristus memanggil nelayan-nelayan ini? Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak ingin berdebat dari mana Pak Rahmat tahu pilihannya Kristus, bukan. Tapi saudara, mari coba kita belajar. Ya, belajar dari profesi nelayan. Saudara, nelayan tahu dari, kalau sekarang sudah lewat teknologi, orang bisa tahu kondisi laut ya. Kalau zaman dulu saudara, dia akan lihat cuaca, pengalamannya. Lalu saudara, dia sangat sabar di tengah laut itu. Di tengah danau yang dikatakan Danau Genesaret yang sangat luas begitu ya. Mereka ada di sana. Kalau seorang nelayan tidak punya kesabaran dalam menanti dan menunggu, maka saudara, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka mancing? Ada? Ya, pasti ada ya. Dan saya gagal menjadi seorang pemancing. Kenapa Bapak Ibu? Gak sabar. Lebar mancing, nungguin. Kok rasanya selain membosankan, kok sia-sia ya? Nunggu waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu ekor ikan. Belum lagi pas ditarik, lepas ya. Apa yang dilakukan oleh seorang pemancing? Iya, mancing lagi. Dia lihat ikannya gerombol di situ. Kok ya nggak mau dimakan ya? Kalau orang nggak sabar, wah ngenyek ikannya ya, ngambil batu, buang dilempar, lah nggak dapat. Ya. Tapi seorang nelayan sudah teruji kesabarannya, dan dia saudara, mereka akan pulang sampai mendapatkan ikan. Ada pembentukan karakter di sana. Gak jauh berbeda saudara dalam pelayanan kita. Kenapa Tuhan memanggil kita? Saudara, mari kita lihat diri kita. Jangan kita lihat orang lain. Dan jangan kita tunggu alasan Tuhan kenapa sampai kita mendengarkan suara bunyi berkata, enggak demikian. Tapi mari kita lihat ada yang dilihat Tuhan, yang Dia percayakan kepada kita. Dan Tuhan mau itu kita pakai untuk pekerjaannya dan kita maksimalkan. Saudara, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang hina, kepada kita yang terbatas? Kenapa gereja saudara tidak memberikan syarat untuk menjadi seorang pelayan minimal S1? Atau dilihat apa pekerjaannya, apa keahliannya. Kalau enggak, ditolak. Saudara, kita membawa kepada
Panggilan Tuhan yang melihat dalam setiap diri kita, siapapun kita. Ada hal mulia yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita punya talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak sama. Dan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kembangkan dalam apa? Dalam pelayanan itu. Kita tidak mendapatkan ikan, kita tidak mendapatkan yang kita inginkan dalam pelayanan. Tapi saudara, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengembangkan talenta yang Dia percayakan kepada kita. Karena Tuhan mempercayai kita. Saudara, bukan itu sesuatu yang sangat mulia. Siapa yang mempercayai kita? Tuhan. Dan kesempatan itu diberikan kepada kita. Lalu kenapa kita tidak menerimanya? Kenapa kita menolaknya? Sesuatu yang sangat merugikan kita. Pada saat kita enggan melayani. Pada saat kita berhenti melayani. Saudara, bukan gereja yang rugi. Gereja gak akan pernah berhenti dalam pelayanannya. Karena gereja itu milik Tuhan. Pelayanan itu pekerjaan Tuhan. Gereja tidak akan berhenti dalam pelayanannya. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada umatnya. Jangan pernah kita merasa kalau tidak ada saya nggak akan jalan gerejanya. Tidak akan berkembang. Tidak ada jasa. Tidak ada pekerjaan yang kita lakukan yang membuat saudara gereja ini menjadi sesuatu yang wah luar biasa karena kita. Tidak ada. Apa yang membanggakan kita? Kita diberikan kepercayaan. Kepercayaan oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus. Itulah kebanggaan kita. Satu kali Bapak Ibu, saya bergumul ketika dalam pergumulan-pergumulan itu tergoda untuk mutasi. Saya di Gereformit sudah masuk 2003, ini dah hampir 20 tahun. Sudah 19 tahun saya berada di sana. Keinginan mutasi ada, sangat besar. Jenuh pasti. Dan kesempatan itu ada. Dan saya pikir ini saatnya saya akan mutasi. Dan saya bergumul saudara, saya doakan. Saya berdoa sama Tuhan. Dan saya sudah sangat siap untuk mutasi. Karena saya pikir ini saatnya. Kalau ini tidak akan saya mutasi. Bapak Ibu, apakah saya punya rasa jenuh dalam pelayanan? Punya. Saya manusia biasa. Apakah saya ingin meningkat dalam pelayanan saya? Punya. Saya punya keinginan. Saya punya rasa lelah. Saya ingin berkembang. Punya. Dan ketika dalam pergumulan itu, saya berdoa. Dan saya berdiskusi dengan istri dan dengan anak-anak. Tuhan, saudara apa yang Tuhan jawab? Istri saya menolak. Silakan kalau kamu mau pindah ke sana, kamu aja yang pindah. Saya tidak. Anak-anak pun berkata, enggak, nyaman di Semarang. Enggak mau ke kota itu. Kalau papa mau ke sana, papa aja. Kami kos di sini. Saudara, saya jengkel sebetulnya. Tapi ketika saya membuka hati saya, ketika saya berkata, Tuhan, siapakah saya ini?
Lalu ketika saya pikir-pikir lagi, di mana sih kita nggak pernah punya persoalan? Di mana sih gereja nggak ribut dengan segala hal-hal seperti itu? Lalu saya pikirkan lagi, Bapak Ibu, apa sih yang mau kita dapatkan? Penghargaan apa yang mau kita dapatkan dalam pelayanan selain kita tetap setia dalam kepercayaan yang Tuhan berikan? Saudara, itu menyadarkan saya ketika dalam satu renungan Tuhan berkata kepada saya, "Rahmat apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari?" Saudara, saya tersentak. Saya berkata, "Tuhan ampuni saya, karena saya mencari harga diri saya. Saya mencari kesombongan saya. Dan saya keliru. Saya tidak mencari Engkau." Saudara, saya katakan tidak. Gereja sama saja. Pelayanan di mana sama saja. Variannya yang berbeda. Sama saja dalam pengertian Kristus yang memiliki. Kristus yang kita layani, bukan gerejanya. Kristus yang menjadi arah kehidupan kita, arah pelayanan kita, arah semua aktivitas kita. Bukan majelis, bukan komisi, bukan orang lain. Kristus yang telah memberikan semuanya untuk kita, dan saudara, Dia memanggil kita dengan apa? Dengan kemuliaannya. Ketika Petrus melihat begitu banyak ikan yang tidak pernah dia pikirkan dan tidak pernah dia lihat selama ini, itulah yang Tuhan hadirkan kepadanya. Hingga membuat dia sampai berkata, "Tuhan, jauhlah dari saya ini hina." Saudara, dia merasa tidak pernah dia melihat ikan sebanyak ini. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, ini tidak mungkin. Saudara, kalau bukan Tuhan yang mempercayai kita, Tuhan yang menebus dosa-dosa kita, saudara, kita ini hanyalah debu, manusia yang hina. Saudara, di mana kita mendapatkan kemuliaan kita di dunia ini? Tidak ada tempat. Saudara, di mana kita bisa mendapatkan penghargaan yang bisa memuaskan kita? Tidak akan ada. Dalam pekerjaan kita, ya kita dikasih sertifikat penghargaan setelah kita pensiun. Kita dilupakan. Kita dihargai hanya karena apa? Pekerjaan kita, jabatan kita. Setelah itu selesai, saudara, kita tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada, saudara. Sama sekali tidak ada. Orang yang paling kaya sekalipun ketika meninggal dunia, saudara, hanya pada saat kebaktian, kematian itu saja orang berkata, "Wah, luar biasa orang ini." Setelah esok harinya, ada berapa banyak orang berada di makam itu? Gak ada kecuali keluarganya, kalaupun orang berziarah ke situ. Dan berapa besar kuburan, saudara, berapa besar pun kuburan itu, saudara, orang tidak akan tiap hari datang ke sana, akan terlupakan. Itulah hidup kita. Tapi pekerjaan Tuhan, saudara, Sang pemilik hidup itu, yang mempercayai kita, yang memberikan kita sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, harga diri kita, kemuliaan kita, rasa hormat, kita tetap diterima, kita tetap disayang, dan Tuhan memberikan banyak mukjizat-mukjizat yang tidak terpikirkan oleh kita, karena Tuhan menginginkan kita untuk terus dewasa dalam membuka hati dan pikiran kita, lalu untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan karya-karya yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saudara, Kristus memberikan
harta yang sangat berharga dari apapun di dunia ini dalam pelayanan itu. Karena itu jangan pernah menolaknya. Kristus memberikan kepercayaan itu dalam kemuliaannya. Dan itulah kemuliaan hidup. Kristus memberikan banyak kuasa dalam talenta-talenta yang kita miliki hingga itu bisa berkembang dan itu menjadi hidup yang penuh bermakna karena kita dapat bertanggung jawab dan sabar mengembangkan talenta itu. Mari kita kembangkan pelayanan kita karena panggilan Tuhan. Mari kita tetap setia melakukan apapun karena ketaatan kita kepada Kristus. Mari kita berjerih lelah melakukan yang terbaik karena kemuliaan Allah yang Dia percayakan kepada kita. Amin. Saat hening sejenak. Marilah jemaat dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat dan Tuhan Yesus. Kami mohon waktu sejenak untuk membacakan warta lisan GKI Gunung Indah Minggu 8 Februari 2022. Yang pertama, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada ya. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 6 Februari 2022, dilayani oleh Pendeta Rahmat Pasca. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah terlebih dahulu. Yang keempat, berita kelahiran. Majelis jemaat dan jemaat GKI Gunung Indah mengucapkan turut berbahagia atas kelahiran putri dari anggota jemaat yang bernama Samara Aditya, putri dari Bapak Timothy Aditya dengan Ibu Putri Puspasari pada hari Rabu 2 Februari 2022. Tuhan memberkati agar anak Samara Aditya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan orang tua dimampukan mendidik putri mereka menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara kita, almarhum Bapak Yohanes Bambang Indro Yudo Basuki, yaitu ayah dari pendeta kita David Kristianto, yang meninggal dunia pada hari Rabu 2 Februari 2022
pada pukul 20:20 waktu Indonesia Tengah dan telah dimakamkan pada hari Jumat 4 Februari 2022 di Banjarmasin. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan turut bersimpati sedalam-sedalamnya dan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu pada tanggal 2 Februari atas nama Sharon Marta Tilova. Jika ada, silakan berdiri. Yang kedua, atas nama Alvita Klin Widyo Utomo. Dan pada tanggal 4 Februari, Bapak Gatot Purwoko. Belum hadir juga ya. Pada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Tuhan memberkati. Mari kita masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Rahmat. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk panggilan-Mu dalam pelayanan di gereja ini. Karena kami percaya Engkaulah yang mempercayakannya kepada kami, mengumpulkan kami dan memberikan kami anugerah untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di GKI Genuk Indah ini. Didik kami, bentuk kami, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat bertumbuh dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dan kami dapat saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan saling membantu satu dengan yang lain. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk pelayanan di GKI Genuk Indah ini, baik dalam persekutuan, kesaksian maupun di dalam aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi diakonia yang kami lakukan. Biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan dan Kau lengkapi dengan segala berkat-Mu sehingga jemaat GKI Genuk Indah dapat terus setia dalam melakukan pelayanan-pelayanan mereka, baik dalam aktivitas persekutuan di GKI Genuk Indah maupun melalui kesaksian-kesaksian iman mereka, baik di keluarga maupun di masyarakat, dan dalam interaksi-interaksi di jemaat-jemaat GKI di Sinode. Tuhan, kami berdoa untuk program-program kerja, baik program kerja kemajelisan, komisi-komisi, dan kepanitiaan. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan hikmat dan berkat-Mu sehingga semua program itu dapat berjalan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kami terus mendukung persidangan majelis jemaat dapat berjalan dengan baik dan mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa pertumbuhan kehidupan berjemaat yang semakin baik di GKI Genuk Indah ini. Juga bersama dengan keluarga Bapak Ibu Timothy Aditya, kami bersyukur dan bersuka cita untuk kelahiran atau kehadiran anak Samara dalam keluarga ini. Kiranya Bapak Ibu Timothy dapat terus mengasihi, mendampingi, dan Tuhan berikan berkat sehingga anak atau anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat hidup takut akan Tuhan, bertumbuh secara sehat, secara jasmani, dan juga dalam iman mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Pendeta David Kristianto. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan karena ayah yang mereka kasihi, almarhum Bapak Tunis Bambang Indro Judo Basuki, telah Engkau panggil ke pangkuan-Mu. Engkau Bapa yang menyertai keluarga besar dari Pendeta David Kristianto. Kau juga Tuhan yang melindungi mereka sehingga tidak terpapar virus COVID-19, dan Tuhan Engkau yang menguatkan keluarga sehingga mereka pun dapat menjalani kehidupan dalam sukacita walaupun mereka telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Serta juga Bapak Ibu Pendeta David Kristianto dalam mendampingi keluarga dan
mengikuti rencana-rencana keluarga dalam penghiburan-penghiburan yang dilakukan. Dan Tuhan juga menyertai ketika Bapak Ibu David Kristianto akan kembali ke Semarang. Tuhan yang memberikan transportasi yang baik, Tuhan juga yang melindungi dalam perjalanan hingga dapat berkumpul bersama jemaat GKI Genuk dalam kondisi yang sehat dan dapat beraktivitas dan melayani kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau Tuhan yang memberikan sukacita dan kebahagiaan, melimpahkan berkat dan hikmat atas mereka. Kami terus berdoa untuk pengembangan sarana prasarana di GKI Genuk Indah. Tuhan yang melimpahkan berkat, Tuhan yang memberikan hikmat kepada majelis jemaat dan jemaat untuk bersama-sama saling membantu dalam mengembangkan sarana prasarana di GKI Genuk Indah ini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat untuk virus Omikron ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggulangi lonjakan kasus-kasus virus ini. Tuhan, Kau yang juga menjaga dan melindungi keluarga kami, anak-anak kami, juga di mana kami bekerja, Tuhan juga sertai sehingga kami tetap dapat beraktivitas, dapat menjalani kehidupan kami dan melakukan pelayanan-pelayanan kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Saatnya kita memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya, yaitu diambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bagi persembahan saat ini, kantong hijau diperuntukkan bagi program diakonia. Lalu bagi orang tua, ASM, anak sekolah minggu, komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri.
Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Dan yang kedua, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah. Dan lalu yang terakhir, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi dari KJ 367 ayat yang pertama, yaitu padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami selama ini, hingga hari ini Bapa. Dan kami saat ini juga mengucap syukur Bapa, karena Kau sudah menyertai kami, hingga kami bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan beribadah pada hari ini Bapa. Dan terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berikan persembahan Bapa. Kiranya Bapak berkenan untuk menguduskan persembahan yang sudah kami berikan Bapak, sehingga bisa berguna bagi pelayanan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kiranya Bapak selalu memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ikuti kau saja Tuhan dalam hidupku. Aku sama dan senang hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam hidup juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.